Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Engkau Allah yang maha besar. Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Dan Engkau Yesus segalanya bagi kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami gak mampu berbuat apapun juga. Kami juga sadar Tuhan, seringkali kami sudah mengecewakan Engkau Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, tiba saatnya kami mendengar tentang kebenaran-Mu ya Bapa. Tegur kami, nasihati kami, hajar kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, dan bawa kami kembali ya Yesus, untuk kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, kuasai lidah bibirnya Tuhan. Biarlah Engkau Yesus yang berkata-kata untuk kami semua. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengar firman Tuhan. Ada tamu kita dari Laos, Bapak Bodi. Kami persilakan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sering bilang kepada Pak Yu, kalau saya tuh di depan tuh grogi. Sering grogi, kalau dulu seringnya kalau di depan tuh suka keringetan, takut. Makanya saya seringkali sapu tangan. Tapi puji Tuhan, sejak saya belajar firman, dikatakan bahwa kenapa kita takut? Kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi sejak firman itu saya simpan dalam hati, sehingga kalau disuruh di depan sini, walaupun hatinya dak-dikduk, tapi kita harus berani, amin. Jadi siapapun hari ini yang mungkin takut, malu berbicara di depan, saya katakan mari kita punya Roh Kudus. Jangan takut, amin. Puji Tuhan. Di sini bebas ya bicaranya. Saya ikut senior biasanya kan mengajar kita untuk berbicara di depan dengan firman Tuhan yang benar. Ya, kita akan baca di Roma 4. Tema yang saya ambil ini dari perikop yang muncul di Roma 4 ini adalah Abraham dibenarkan karena iman. Karena kita seringkali diskusi, banyak orang merasa sudah benar. Saya orang Kristen, saya sudah benar. Tapi apakah itu kebenaran yang sesungguhnya? Bahkan di sekeliling kita, berapa kepercayaan merasa saya juga benar. Saya rasulnya sudah benar. Bahkan orang Yahudi pun yakin bahwa saya sudah benar. Jadi kebenaran yang bagaimana yang mereka pegang? Dan juga sebagai kita orang Kristen, kebenaran apa yang kita percayai sehingga kita merasa bahwa saya ini juga orang benar. Kalau hanya kita merasakan diri kita sendiri, semua orang bisa bilang, saya benar. Tapi pertanyaan, apakah sungguh-sungguh benar? Mari kita belajar di Alkitab. Apa yang terjadi, apa yang menjadi tolak ukur, sehingga seseorang itu dikatakan benar. Mari kita baca di Roma 4. Saya akan bacakan buat para hamba Tuhan di sini, saudara kekasih Tuhan. Roma 4 ayat 1 sampai 9. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatan, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud ayat 6 menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang berkasih Tuhan, saudara, kasih Tuhan. Ini biasa kalau di radio kekasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat sini iman Abraham itu dibenarkan sebagai apa? Kalau kita melihat bahwa di Roma 4 ayat 3, sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi ketika Abraham mendengar firman, di dalam hati dia langsung katakan, saya percaya. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham langsung mengimani dalam hatinya. Di Kejadian 17 ayat 1-2, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat sangat banyak. Abraham mendengar janji Tuhan yang begitu luar biasa, tapi di sini dikatakan dengan tidak bercela. Dan itu membuat Abraham yakin. Kalau kita melihat kehidupan Abraham itu tinggal dalam keluarga yang penyembah berhala. Jadi ketika dia mendengar firman ini, dia yakin, wah, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Lalu dikatakan Tuhan menampakkan diri. Tuhan berbicara langsung. Perjanjiannya begitu banyak. Kita lihat di ayat ini dikatakan di ayat 17, Kejadian 17 ayat 6-7. Jadi Abraham mendapatkan begitu banyak pengulangan, peringatan tentang apa yang akan Tuhan janjikan kepada Abraham. Kita lihat di Kejadian 17 ayat 6-7. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dikatakan di Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah nanti banyaknya keturunan. Saudara terkasih, dikatakan bahwa Abraham mendengar janji Tuhan. Dia melihat dan mendengar, dan itu membuat hatinya percaya. Kita saat ini Bapak Ibu, apakah kita rindu juga mendengar suara Tuhan? Siapa suka mendengar suara Tuhan di sini? Ayo. Abraham tuh kenapa? Tuhan berbicara langsung dan dia percaya. Tapi zaman sekarang, apakah kita sama seperti Abraham? Perlu mendengar suara Tuhan. Coba mungkin Pak Joni bisa bacakan. Saya ada salah satu ya setting drama lah. Pakai kunci tak? Gak usah pakai kunci. Satu perkataan ketika ada seseorang datang kepada hamba Tuhan, lalu hamba Tuhannya, Pak tolong berdoa, Pak tolong minta bantu doa. Mungkin Pak Joni bisa bacakan. Ini contohnya seperti Pak Yo. Pak Yo datang ke Pak Joni minta doa, lalu tiba-tiba Pak Joni berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini contoh ketika hamba Tuhan berdoa tentang firman Tuhan, ternyata Pak Yo ketika dia baca Alkitab, ini yang disampaikan Pak Joni, ini tertulis di Alkitab. Lalu yang didoakan kemarin itu nubuatan apa? Artinya semua sudah ada di dalam Alkitab. Kalau zaman dulu Abraham itu tidak ada Alkitab, dia mau dapat dari mana referensi tentang bahwa engkau akan diberkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar? Tidak ada. Jadi dia perlu mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika dia mendengar suara Tuhan, dia memiliki iman percaya untuk kepada janji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita punya Alkitab. Ada begitu banyak nubuatan di sini tentang kerajaan Allah, tentang kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan ada di dalam Alkitab.
Jadi kalau hari ini kita masih mencari nubuatan, Pak, tolong doakan, bernubuat Pak, bernubuat. Engkau akan dapat jodoh, engkau akan diberkati. Saudara terkasih, semua lengkap di Alkitab ini. Nubuatan itu sudah selesai. Tuhan sudah menggenapi, Tuhan sudah kata sudah selesai, semuanya ada. Aku yang menjamin hari depanmu. Dari sejak kau lahir sampai masa kekekalan, sampai nanti Tuhan sudah menjamin. Itulah bedanya Abraham dibenarkan karena dia mendengar dan dia percaya. Tapi terlebih lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa juga Abraham dibenarkan? Karena dia perbuatannya. Lalu kita lihat di Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Abraham semakin dikatakan menjadi orang benar karena dia mempersembahkan Ishak. Dia mau mempersembahkan Ishak anaknya. Sudah bayangkan, ini darah dagingnya sendiri. Dalam perjalanannya dia menuju ke tempat pembantaian, sudah bisa rasakan betapa hancur hatinya. Ini anak saya mesti korbankan. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itulah kenapa dikatakan Abraham sebagai bapak orang percaya, bapak orang benar. Karena ada perbuatan yang dilakukan. Bukan hanya dia percaya saja, saya percaya Tuhan, janjimu Tuhan, aku akan menjadi orang yang besar, akan diberkati. Tetapi ada perbuatan yang dilakukan oleh Abraham. Ini tentang Abraham ya. Lalu di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanya. Itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Bangsa Abraham dikatakan kamu harus disunat. Kira-kira sakit tak? Pasti sakit. Karena zaman dulu gak ada dokter, gak dapat bius. Tetapi dikatakan Abraham percaya dan dia harus lakukan perjanjian itu, dan dia harus disunat. Dan tidak ada sunat yang dulu, zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi ya, artinya tidak merasakan sakit lagi. Tapi zaman dulu itu pasti sakit banget. Sampai ada satu bangsa ketika mereka menodai keturunan Yakub, ya mereka balas bangsa itu dengan cara, kamu disunat dulu semua ya. Setelah mereka disunat kesakitan, langsung dihajar sama anak-anaknya Yakub. Artinya kondisi seperti itu sangat menyakitkan. Inilah diperbuat Abraham. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hanya sekedar percaya. Apalagi yang membuat Abraham dibenarkan? Kalau kita lihat di Roma 4 ayat 18 sampai 22. Saya masih berbicara di Roma 4. Jadi saya fokus di Roma 4 karena firman Tuhan itu begitu lengkap. Paulus membuat surat ini, semua itu ada hubungannya. Kita lihat di Roma 4 ayat 18 sampai 12. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham melihat, loh, kondisi saya sudah seperti ini, tua. Istri saya, Sarah, sudah dikatakan mati kutu. Bagaimana saya punya keturunan? Ini tantangan yang dihadapi Abraham. Dia melihat kenyataannya seperti ini. Tapi kita melihat bahwa dia tetap percaya. Jadi hari ini kalau kita melihat keadaan itu serba sukar dan sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar. Lihat apa yang dikatakan oleh Abraham. Saya tetap percaya
Nah, kepercayaan inilah yang menjadi dasar kenapa Abraham dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka dikatakan Abraham itu menjadi bapa bagi siapa? Orang yang bersunat, dan juga bapa bagi orang yang tidak bersunat. Kalau dikatakan orang bersunat di zaman ini adalah orang-orang Yahudi. Kalau orang tidak bersunat, orang di luar Yahudi. Dan kita melihat keturunan dari Abraham yang bersunat, yaitu orang Yahudi. Yahudi ini kenapa mereka merasa juga sebagai orang benar? Kalau tadi kita melihat Abraham dikatakan sebagai orang benar karena dia sudah melakukan firman Tuhan, dia percaya akan janji Tuhan, dan dia lakukan. Tetapi lihat dengan orang Yahudi. Orang Yahudi merasa, saya ini orang benar. Kenapa? Saya punya Taurat, dan saya juga disunat secara jasmani. Inilah menjadi dasar kenapa mereka merasa, loh, saya ini tidak salah. Dia yakin dengan pengajarannya. Bahkan ketika Yesus datang pun mengabarkan tentang kerajaan Allah, ditolak. Karena mereka merasa yakin, merosot, yakin bahwa saya sudah benar. Saya punya kerajaan, saya punya Taurat, saya punya sunat. Tapi apakah itu kebenaran yang mereka sudah imani, percaya? Apakah itu kebenaran yang sesungguhnya? Kalau kita melihat di Roma 2 ayat 17, kita balik di Roma 2, ya, tidak jauh-jauh dari Roma 4. Mereka percaya akan hukum Taurat, tetapi Rasul Paulus yang dahulunya orang Farisi, dia mengatakan seperti ini. Artinya dulu dia pelaku, ya. Paulus ini pelaku dulu sebagai orang Farisi. Kita lihat di hukum Taurat di Roma 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Saya orang Yahudi, saya punya hukum Taurat, saya punya sunat, saya layak menerima janji Tuhan, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Ayat 19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntut orang buta dan terang bagi orang yang ada di dalam kegelapan, menjadi pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Hebat. Orang Taurat, orang Yahudi itu pintar. Mereka punya banyak ilmu. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat 22. Engkau yang berkata jangan bersinah. Mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau yang bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri yang menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Jadi Rasul Paulus mengerti, dulu aku seperti mereka, aku pegang Taurat, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak sesuai apa yang mereka percayai. Loh, kita punya Taurat, tapi kenyataannya perbuatannya tidak sesuai Taurat. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kepada ahli Taurat, kepada orang Yahudi, Matius 3 ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata kepada hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Jadi Tuhan menegur keras mereka. Jangan karena merasa, wah, aku ada keturunan Abraham, aku punya Taurat, aku pasti selamat. Ternyata ditegur oleh Tuhan. Lalu di Lukas 3 ayat 8 dikuatkan kembali. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Lalu di Yohanes 8 ayat 39 dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka,
Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bangsa Yahudi merasa benar, tetapi Yesus mencela mereka. Kamu merasa benar, tapi lihat perbuatanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu pelajari, kamu dapatkan ilmunya. Ternyata apa? Apa yang menyebabkan bangsa Yahudi seperti ini? Sampai dia bisa menolak Yesus. Kuncinya ada di sini, Bapak Ibu. Markus 11 ayat 18. Markus 11 ayat 18. Imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat mendengarkan peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Ahli Taurat ini tahu pengajaran Tuhan Yesus ini benar. Tapi kalau semua percaya kepada Yesus, aku sebagai kepala, ahli Taurat, imam-imam, followerku lari kemana? Pindah semua ke Tuhan Yesus. Jadi imam ada ketakutan. Wah, ini benar, pengajaran Tuhan ini benar. Tapi jangan sampai karena Tuhan, pengajarannya dari Tuhan Yesus ini, itu membuat kita kehilangan pengaruh. Jadi akhirnya mereka menyangkal yang namanya kebenaran. Kalau kita melihat kenapa dikatakan Tuhan Yesus itu benar, sejak waktu Tuhan Yesus lahir, bayangkan, 3 orang Majus datang. Mereka datang membawa persembahan kepada Tuhan. Lalu di situ ada Raja Herodes. Kalian ngapain datang sini? Oh, di sini ada anak raja akan lahir. Oh ya? Setelah itu mereka pergi, tidak menceritakan lagi kepada Herodes. Herodes panggil ahli-ahli Tauratnya. Jadi zaman dulu ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang penting. Herodes tanya, apa benar akan ada raja lahir? Dikatakan, sesuai dengan nubuatan, betul Pak Raja. Wah, ini sainganku ya. Kalau ada raja lahir jadi sainganku. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dibuatlah, ayo kita buat sensus. Sensus untuk apa? Untuk membunuh semua bayi-bayi. Jadi Raja Herodes pun tahu ini kebenaran. Sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa akan ada juru selamat akan lahir, akan ada raja orang Yahudi lahir. Tapi dia menolak kebenaran itu. Demikian kita lihat banyak kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka apa? Disiksa. Tapi ketika diperhadapkan pada sidang, kami tidak menemukan mereka bersalah. Yesus pun diperhadapkan pada persidangan. Dia nggak ada bersalah apa-apa. Tapi kenapa harus dihukum mati? Artinya inilah kebenaran yang sesungguhnya, tapi ditolak oleh mereka, oleh bangsa Yahudi. Kenapa? Karena uang, popularitas, sehingga mereka mempertahankan adat istiadat yang sedemikian rupa. Jangan sampai mereka kehilangan pengaruh. Jadi hari ini pun kalau kau jadi pemimpin, jadi seorang yang punya kekuasaan, jangan gara-gara dosa engkau mengingkari namanya kebenaran. Aduh, gak apa-apa kita kompromi, emang loh. Tapi engkau sudah jadi pemimpin, tapi ya sudah gak apa-apa. Jadi jangan sampai gara-gara kita menjadi pemimpin, kita menyesatkan diri kita, bahkan menyesatkan keluarga kita. Orang Farisi ini menyesatkan apa? Satu bangsa. Bangsa Yahudi disesatkan untuk tidak percaya kepada Yesus. Inilah kehidupan orang Yahudi. Mereka merasa saya sudah benar, saya sudah pegang Taurat, saya pegang hukum Musa. Ternyata begitu diselidiki, kebenaran mereka itu karena kebohongan. Kebohongan yang dimunculkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sayang kan? Tapi demi apa? Demi popularitas. Jadi jangan sampai kita anak Tuhan gara-gara jabatan, posisi ya kita menyangkal Tuhan. Iman kita seharusnya menjadi iman yang benar di depan Tuhan.
karena ada sesuatu kita berubah, menutupi kebohongan itu dengan sepertinya benar, tetapi kita tahu di dalamnya ada dosa yang tersembunyi. Nah, kita juga melihat siapa yang nanti menghukum bangsa Israel. Kira-kira siapa yang akan mendakwa orang Israel? Tuhan Yesus katakan di ayat Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Jadi mereka pegang Taurat, mereka yakin ini benar, dan mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi siapa yang akan nanti yang mendakwa mereka? Karena konsepnya begini, orang Taurat tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Karena kalau kita melihat Yesus pun mereka tolak. Lalu yang mengajar tentang surga dan neraka di perjanjian baru, inilah buat murid Tuhan Yesus. Dan saya lihat di perjanjian lama konsep surga dan neraka orang Yahudi itu di mana? Saya belum menemukan, mungkin nanti Pak Kum bisa bantu temukan. Jadi mereka tidak ada konsep surga dan neraka, tapi yang ada konsepnya itu di Wahyu, dan Wahyu yang membuat, yang menceritakan kerajaan Allah itu siapa? Yohanes, muridnya Tuhan Yesus. Yesus aja ditolak, ya apalagi murid-muridnya. Pasti ditolak orang Yahudi. Tapi di Yohanes 5 ayat 45-47, jangan kamu nyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya pada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi Musa yang nanti akan menghakimi mereka. Yang mereka bilang, loh saya ini kan pelaku Taurat. Tapi saudara lihat ya, kita berkata, jika kita mencari kebenaran di hukum Taurat, harus sebetulnya benar. Kalau salah satu, ya salah semua. Artinya kalau kita datang, Musa, saya ini udah melakukan hukum Taurat. Berapa hukum Taurat dilakukan? Baru 9. Wes, lewat. Artinya apa? Mereka akan sulit menemukan kebenaran dengan hukum yang mereka pegang. Ini yang terjadi bagi bangsa Yahudi. Tapi kita percaya, kalau pertanyaannya, ini menjadi pertanyaan bagi kita, CPR lah. Apakah mereka diselamatkan? Mereka yang belum mengenal Yesus, yang menolak Yesus, tetapi mereka percaya pada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Apa mereka diselamatkan? Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Karena kalau kita melihat di kejadian dia di Hagar, ini Hagar pun bangsa bukan bangsa Yahudi. Tetapi di Kejadian 16 ayat 13-14, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah Eroi, sebab kepadanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur disebutkan orang sumur Lahai Erohir, letaknya antara Kades dan Beret. Ini Hagar luar biasa. Dia bisa memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, dan tercatat di Alkitab. Jangan, Hagar bukan orang Yahudi, tapi kenapa dia tetap juga dibela dan ditolong Tuhan? Ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Ini nanti kalau saya diundang lagi. Tapi kita melihat kalau di Alkitab, di kerajaan, ya ini sebagai gambaran. Ketika bumi dunia yang baru datang turun ke dalam ke dunia, dan dikatakan ada bumi dan baru ya di Alkitab di Wahyu. Lalu dikatakan ada air kehidupan mengalir. Lalu di sekelilingnya itu ada pohon-pohon yang membawa kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Jadi di dalam dunia yang baru ada kerajaan Allah, ada air yang mengalir, dan juga ada pohon-pohon yang daunnya menyembuhkan. Artinya di dalam dunia yang baru ini ada orang sakit, sehingga diperlukan daun untuk menyembuhkan. Pertanyaan, siapa mereka ini?
Nah itu menjadi pelajaran bagi kita. Ini di Wahyu ya. Tapi itu nanti ke depan. Artinya apa? Di dalam suatu kerajaan Allah, ada yang masuk kerajaan Allah, ada yang tidak masuk kerajaan Allah. Ada yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi belum mengenal Yesus. Tapi mereka tetap percaya pada Abraham, Ishak dan Yakub. Kemana mereka akan pergi? Nah itu bicara tentang Yahudi. Nah selanjutnya, tadi kita katakan Abraham sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Lalu orang Yahudi yang punya Taurat, punya firman, punya sunat, tapi ternyata mereka dibohongi sama orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga mereka tersesat sampai sekarang. Nah sekarang kita sebagai orang Kristen, kita posisi sebagai orang yang bersunat. Bahkan dikatakan bahwa kita memiliki sebagai keturunan yang dibenarkan di hadapan Kristus, karena kita punya iman di dalam Kristus. Saya akan bacakan ayatnya sebagai pendukung. Tentang Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunannya, seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kita sebagai orang Kristen saat ini, kita dibenarkan kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Dikatakan di Roma 10 ayat 8 sampai 10. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita ada dikatakan bahwa ketika kita sudah terima Yesus, kita sudah selamat. Apakah seperti itu? Itu yang menjadi keyakinan kita. Pokoknya kalau percaya Yesus sudah selamat. Tapi kita lihat bahwa bangsa Yahudi itu punya Taurat dan punya sunat. Tapi kita sebagai orang percaya dikatakan bahwa kita juga ada namanya sunat rohani. Dikatakan di Kolose 2:11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kita sekarang sebagai orang Kristen, saya percaya Yesus, puji Tuhan kita diselamatkan. Tetapi pertanyaan kedua, sudahkah engkau disunat secara rohani? Apa itu sunat rohani? Penanggalan dosa, tubuh akan yang berdosa. Sudahkah kita mau disalibkan tubuh ini? Sudahkah kita bayar harga? Sunat itu menyakitkan. Tapi kalau secara rohani, kita harus menanggalkan ke skala keinginan-keinginan daging. Makanya dikatakan pikul salib. Sudahkah kita pikul salib? Sehingga kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Banyak orang mengaku, pokoknya saya sudah benar kok, saya sudah percaya Yesus. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan dari imannya. Makanya dikatakan, Tuhan katakan, iman, orang dibenarkan dari perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kita hari ini kalau kita sudah percaya Yesus, tapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, belum tentu kita dikatakan sebagai orang yang benar. Kita hanya merasa diri benar karena saya sudah percaya Yesus kok. Tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Karena seperti pohon ara, bunganya daunnya lebat, tapi tidak ada buahnya. Lalu Tuhan bilang apa? Udah tebang aja, dikutuk Tuhan dan mati. Itu yang terjadi. Jadi kalau hari ini kita mengaku saya orang Kristen, kita sudah punya iman, tapi kita tidak pikul salib,
tidak mematikan kedagingan, dan terlebih lagi tidak menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, apakah iman kita sudah benar di hadapan Tuhan? Nah, lalu apa tanda bahwa iman kita sudah dibenarkan? Mari kita lihat, ini tanda apakah iman kita sudah dibenarkan. Kita melihat di Roma 5 ayat 1, saya bacakan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda bahwa kita sudah merasakan yang namanya kebenaran, yaitu damai sejahtera. Tuhan itulah Raja Damai. Kalau kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak punya damai, pertanyaannya, di mana Tuhan? Ketinggalan. Jadi damai dari Tuhan itu menjadi tolak ukur bagi kita. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Orang lain di luar sana berarti saya sudah damai. Mungkin dia mengucapkan satu kata yang merasakan sugesti lah, kata-kata sugesti, saya damai. Apakah itu damai yang sesungguhnya? Ternyata damai sesungguhnya adalah damai sejahtera dengan, dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi tolak ukur itu damai sejahtera Bapak Ibu. Hari ini dimanapun kita berada, tantangan apapun yang kita hadapi, beban hidup yang kita hadapi, kalau kita tidak ada damai, mari kita koreksi di dalam diri kita. Apakah kita sudah menemukan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih menaruh pengharapan kepada Tuhan? Jadi damai sejahtera tolak ukur bagi orang yang merasakan bahwa dia sudah mengalami pembenaran dari Tuhan. Jadi kalau belum ada damai, mari baca firman kembali. Lalu yang kedua, apa menjadi tolak ukur bahwa iman kita sudah dibenarkan di depan Tuhan? Mari kita baca di ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita boleh bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi hari ini, kalau kita mengalami yang namanya masalah, dikatakan, mari kita tekun di dalam doa, di dalam mencari Tuhan. Dan dikatakan di ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita ada masalah, dikatakan mari kita tekun mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Lalu ketika kita tekun mencari Tuhan, kita akan tahan terhadap berbagai ujian, berbagai godaan yang membuat kita sepertinya untuk menarik kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Karena kita tekun mencari Tuhan. Dan juga ketika kita tekun, lalu timbullah pengharapan kepada siapa? Iman kita kepada Tuhan. Bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Dia berharap kepada Tuhan. Kita pun hari ini pun tetap berharap kepada Tuhan. Dengan segala masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir yang dikatakan di ayat ini, dikatakan ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini engkau berdoa kepada Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, tetapi kalau hatimu masih kecewa, dipertanyakan,
dipertanyakan. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama lingkungan, kecewa sama keluarga, kecewa sama suami, kecewa sama istri, bahkan kecewa pada diri sendiri. Artinya apa? Kita belum bertemu dengan Tuhan. Kita datang beribadah, kita melakukan kegiatan pelayanan, sudah pelayanan, keliling, saya jadi pendoa, tetapi engkau masih menyimpan kekecewaan. Artinya apa? Engkau belum dibenarkan di hadapan Tuhan. Imanmu tuh masih ya cuma iman percaya aja, saya percaya Yesus, saya yakin saya pasti selamat. Tetapi begitu diselidiki ternyata masih menyimpan kekecewaan. Dan ketika kita rasa kecewa itu tersimpan dalam hati kita nggak akan bisa memahami tentang firman Tuhan. Karena kita semua akan melihat sedikit kita akan mudah marah, mudah emosi. Kita melihat orang dengan pandangan-pandangan yang negatif. Setiap kebenaran firman Tuhan kita tolak. Kan itu firman buat dia, bukan buat saya. Nah, rasa kecewa ini jangan sampai kepada orang sebagai anak Tuhan. Makanya banyak orang yang kecewa, dia meninggalkan Tuhan, pindah agama, cari alat-alat bantu untuk membuat dia bisa ketemu Tuhan. Jadi gak ketemu Tuhan. Kenapa? Rasa kecewa. Bahkan ada yang menjadi ateis, menolak Tuhan. Tapi biar siang hari ini kita bersyukur. Ini menjadi tolak ukur bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa Abraham dibenarkan imannya? Kenapa orang Yahudi merasa dirinya benar? Ternyata setelah diselidiki, mereka tertipu oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka punya kepentingan. Jangan sampai ketika mereka percaya Yesus, mereka kehilangan posisi, kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, kehilangan pendapatan, sehingga mereka menolak Yesus. Sehingga orang Yahudi merasa diri benar, ternyata di hadapan Tuhan tidak benar. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen, kita sudah percaya Yesus. Apakah kita benar-benar sudah mengimani? Bahkan apakah kita sudah juga disunat secara rohani? Karena ada perjanjian. Oleh sunat ada perjanjian. Kalau kita sudah menanggalkan dosa kedagingan kita, itu ada janji Tuhan juga bagi kita, dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita belum dibenarkan di hadapan Tuhan, artinya kita belum menyunat rohani kita. Kita masih senang dengan dosa. Kita masih suka tinggal di dalam dosa. Gak apa-apa kok, ini aman kok. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu dosa. Dan terakhir itu tadi, tolak ukurnya apa? Damai sejahtera. Jadi bersyukur hari ini kalau kita sudah bertemu Tuhan, kita memperoleh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita dekati Tuhan lebih lagi. Mari kita hidup di dalam Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kalau masih ada kekecewaan, ada penderitaan, percaya semua sudah tertulis di Alkitab. Hari ini kau menderita, tetap ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saudara melihat bahwa Abraham itu tetap percaya janji Tuhan walaupun dia tidak melihat. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Ini ayat terakhir ya. Saya tidak mau lama-lama, takut sama senior saya. Biasanya perlu khotbahnya 1 jam 2 jam. Saya singkat-singkat aja. Ini Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka, semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka akan cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Kita merindukan tanah air surgawi, karena kita semua hanya sementara di dalam dunia ini. Mungkin kita punya harapan,
punya keinginan, punya impian. Mungkin sebenarnya tidak didapatkan, tapi Tuhan bilang itu hanya di dunia ini is not big deal, bukan masalah. Tapi aku sudah sediakan tempat bagi engkau di surga nanti. Abraham pun menanti-nantikan janji itu, tapi Abraham sudah melihat di surga, ternyata janji itu digenapi. Demikian juga kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita punya keinginan, punya kerinduan, tapi ingat bahwa ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada kasih Tuhan yang akan menolong kita di tengah kesukaran, di tengah masalah. Itu ada pertolongan yang Tuhan kerjakan. Dan juga satu lagi, ketika Abraham dikatakan sudah lanjut usia dan Sarah mati putus, kira-kira apa mereka berdiam diri? Tidak. Abraham dan Sarah berusaha, amin. Untuk apa? Untuk menghasilkan Ishak. Jadi mereka tetap bekerja untuk mendapatkan pengharapan itu. Jadi hari ini kalau kita dalam keadaan seperti sukar dan sulit, tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan apa yang Tuhan berikan. Kalau kita seperti yang kekurangan, ya kita kerjakan apa yang Tuhan berikan bagi kita di tangan kita untuk kita kerjakan. Abraham tetap bekerja. Dia lakukan apa yang menjadi bagian dia. Tidak mungkin kan tiba-tiba Sarah hamil, ya? Mungkin tidak Pak? Tidak mungkin. Jadi ada yang harus dilakukan antara Abraham dan Sarah, walaupun mereka sudah tua, tapi mereka tetap bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang percaya. Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak. Punya Pak Kom? Ah, ini Pak. Ya.